Perayaan Natal adalah hari yang membahagiakan bagi umat Kristiani yang dirayakan dengan sukacita bersama keluarga. Pada momentum Natal 2024 ini, Ketua Umum Kerukunan Warga Dayak Kenyah Kaltim, Profesor Dr. Jiu Hardi menyampaikan pandangannya tentang perbedaan antara Tuhan Yesus dan Nabi Isa alaihissalam yang menurutnya adalah sosok yang berbeda. Profesor Dr. Jiu Hardi menekankan pentingnya toleransi dan saling menghormati dalam menjaga kerukunan meskipun terdapat perbedaan pandangan agama. Dirinya juga mengingatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika untuk bersatu dalam perbedaan. Yesus itu adalah putra ilahi yang menjelma menjadi manusia. Nah, ini tentu ada perbedaan. Ya, perbedaan itu yaitu menurut teman-teman yang Muslim, terutama karena yang agak polemik ini kan antara Kristen dan Muslim aja. Kalau yang Muslim itu sekitar 700 tahun kemudian baru bilang Yesus itu apa istilahnya Nabi Isa itu tidak disalib, Nabi Isa itu tidak mati. Ya. Nah, sedangkan kalau menurut versi yang Kristen, Yesus Kristus itu disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit dan naik ke surga. Ya. Dan menurut iman Kristen atau percayaan Kristen, Yesus Kristus itu disalib pada waktu itu dalam pemerintahan Pontius Pilatus atau orang Yahudi, ya kan? Jadi kalau kita pikir itu sudah modern itu, ya kan? Itu kalau diadili itu, kalau dieksekusi pasti ada berita acaranya. Berita acaranya itu apa? Benar kayak Yesus itu yang ditangkap. Kalau memang benar dia disalib, benar gak dia mati? Kan diperiksa itu. Ada berita acara kematiannya itu. Nah, itu seharusnya seperti itu. Tidak bisa kita bilang, oh dia tidak disalib, tidak diserupakan. Jangan, enggak begitu ya. Tapi kalau saya telusuri itu pendapat teman Muslim itu juga benar ya. Karena yang tidak disalib itu siapa? Ya Nabi Isa. Nabi Isa itu tentu tidak sama dengan Kristus, ya kan? Itu Muhammad tuh tidak salah. Kalau seandainya beliau masih hidup loh, saya bilang Nabi Isa kok, kamu kenapa repot, ya kan? Oh, tidak boleh. Yang Kristen ini bilang kelahiran ini kan kelahiran Yesus Kristus, bukan kelahiran Nabi Isa. Kok kita ini kok enggak paham-paham tentang perbedaan itu ya. Jadi saya ulangi, antara Kristen dan Islam itu memang berbeda. Berbeda, dari Tuhannya ya beda sudah. Hakikat Tuhan Islam itu adalah bezat, bezat ya. Kalau yang Kristen roh, sudah beda sudah. Kemudian Nabi Adam itu tidak ada istrinya, Kristen ada. Kemudian Nabi Musa beda juga ceritanya. Apalagi Nabi Isa dengan Yesus beda jauh. Ya, jadi tidak salah Nabi Muhammad itu. Karena apa? Dia bilang Nabi Isa kok. Nah, Tuhannya itu kalau menurut Kristen apa? Allah ya betul ya. Kalau Muhammad bilang apa? Allah SWT, ada SWT-nya. Kenapa kok kamu repot-repot? Nggak usah repot-repot. Temanmu tetap berbeda, ya kan? Surganya pun beda-beda, ya kan? Kalau menurut yang Muslim, surganya yang disampaikan oleh Muhammad itu ya penuh dengan kenikmatan. Ada 72 bidadari, itu tidak salah, ya kan? Karena menurut dia kan, menurut Tuhan Islam, ya kalau Kristen beda juga. Jadi saya kira tidak perlu kita permasalahkan itu. Cuma ini saya ingat yang disampaikan oleh Pak Hasyim Muzadi, Pak Hasyim Muzadi ya. Dia Hasyim Muzadi. Beliau katakan kalau memang sama, jangan dibeda-bedakan. Dan kalau beda, jangan disama-samakan. Dan di sini kita keliru itu. Jelas saja beda kok. Namanya Islam itu ibadahnya hari Jumat, Kristen hari Minggu, kan memang beda.
Lain kalau sama anunya, ini memang beda. Kitabnya juga beda. Yang Kristen Alkitab, yang Muslim Al-Quran. Apa nabinya, Nabi Muhammad, Yesus Kristus kan jelas sudah beda. Dan ini kan pandangan itu karena berbeda aja. Nah, ibarat dulu ada ya, saya sampaikan itu analogi untuk menyampaikan bagaimana orang buta ini melihat gajah. Nah, dibawa ke tempat di mana kebun binatang. Jadi ditaruh masing-masing di gajah itu. Yang satu pegang telinganya, oh ini gajah ya. Di telinga yang dipegang. Yang satu pegang kakinya, oh ini gajah. Yang satu pegang ekornya, satu pegang badannya. Sampai di rumah mereka bertengkar. Yang satu, ternyata gajah itu besar ya. Yang satu mana ada besar? Yang pegang ekor tadi bilang, oh gajah itu seperti tongkat aja. Yang satunya bilang lagi, mana ada, gajah itu tipis. Ya karena dia pegang telinganya kan. Masing-masing mempertahankan diri kan. Mereka buta ya. Kira-kira kita itu sama juga lah ya kan. Nggak ada yang tahu persis Tuhan itu bagaimana, neraka itu bagaimana. Ini kan semua beda-beda aja, tapi kita terima itu sebagai dan itu saya kira benar itu, dalam arti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi kita tetap satu juga. Jangan kita mau masalah beda-beda ini mau disamakan. Kalau kita misalnya Islam semua, nggak ada hari raya Natal, nggak ada tahun baru, atau sebaliknya kalau kita mau Kristen nggak ada Idul Fitri, nggak, dunia ini sepi, nggak begitu. Jadi saya kira kita hidup ini berbeda-beda. Dalam hidup itu ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang cantik, ada yang jelek, ada yang pintar, ada yang bodoh. Ada apalagi yang gemuk, ada yang kurus. Pokoknya kalau kita lihat hidup itu memang berbeda. Tidak salah para pendiri kita tuh membuat semboyan hidup kita Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu juga. Jadi para ulama kita ini, para tokoh-tokoh agama kita ini, mereka yang tidak bisa merumuskan itu. Seharusnya kalau mereka jeli melihat itu, memang kita hidup dalam keragaman. Orang Kristen juga tidak sama. Iya kan? Kristen itu berapa cabangnya itu? Ada Kristen yang tidak makan babi. Contohnya apa? Advent. Ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan, ada GPB. Sudahlah banyaknya caranya. Bahkan Kristen sekarang ini kalau saya lihat di YouTube itu tidak sama sudah. Ada yang mengingkari apa itu Tritunggal. Padahal Tritunggal itu hanya bagaimana menjelaskan Tuhan yang Esa atau Tuhan yang satu itu. Misalnya Tuhan itu, karena ada pendapatnya bahwa waktu kita diciptakan itu menurut saya lupa itu, saya tidak mau juga lah nanti lebih hebat dari pendetanya. Itu katanya begini, baiklah kita ciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan kita. Artinya kita ini adalah gambar dari Tuhan, yaitu ada badannya, ada rohnya, dan ada firmannya. Firmannya itu ya seperti kalau kita punya kehendak, kalau kita bicara itu ada. Nah yang kedua, waktu Yesus ada di dunia ini, selalu dia bilang Bapa. Berkatanya, kami ingin lihat Bapa itu seperti apa sih Bapa itu. Apa bilang Yesus itu? Siapa yang pernah melihat aku, dialah pernah melihat Bapa. Artinya Tuhan itu kasarnya itu ya seperti kita ini. Ada badan kita, hakikat kita, ada roh kita atau firmannya itu, dan ada tiga itu ya. Ada badannya itu wujudnya, ada firmannya, ada rohnya. Kalau kita ini gitu juga. Kalau roh kita ndak, ya mayat lah kita ini, ya kan. Jadi nggak usah jauh. Kita misalnya bilang Kristen itu tiga, ndak ada itu Tuhan Kristen itu tiga, itu ndak ada, satu aja. Cuma ya teman-teman yang lain ini, oh Kristen itu tiga Tuhannya, mana ada.
Mau yang nggak paham, kalau ditanya juga bingung juga. Misalnya kamu nyembah siapa? Pokoknya kami tidak nyembahkan apa istilahnya tidak menyerupai manusia. Masa iya? Dulu saya punya mahasiswa itu gitu, dia jelaskan sama saya kan gitu. Saya salut juga dengan beliau tuh. Tapi ketika saya tanya, kapan kamu menikah? Bilang saya gitu sama dia. Apa dia jawabnya? Kan jodoh itu ke tangan Tuhan, Pak. Loh, kok Tuhan tuh punya tangan? Nah, baru dia bingung sendiri lagi. Jadi begitu, saya kira sama ya, artinya gini. Tidak ada yang bisa menggambarkan Tuhan, tidak ada yang bisa menjelaskan Tuhan itu persis seperti apa ya, adanya ya. Sama-sama juga ya. Tritunggal itu pun masih misteri, tidak ada persis seperti yang disampaikan. Apalagi teman Muslim, ya kan? Sama-sama juga tidak ngerti, ya kan? Tidak ada yang pernah lihat Tuhan itu. Jadi saya kira kita dalam keberagaman, masalah menyampaikan doa apa nama itu, selamat hari Natal tidak perlu. Kalau disampaikan Alhamdulillah, kalau tidak disampaikan juga Alhamdulillah juga, ya kan? Yang penting kan kita ini tetap bersatu, kita ini tetap satu lah ya, tidak usah kita apa-apa. Mungkin itu yang saya sampaikan, yang penting kita ini hidup dalam negara NKRI, di atas dasarnya itu adalah Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu juga. Mungkin itu ya. Terima kasih. Dengan pesan toleransi ini, Profesor Dr. Jiuhardi mengajak kita untuk menerima dan menghargai perbedaan demi keharmonisan bangsa. Sekaligus berharap perayaan Natal tahun ini menjadi momentum untuk menyebarkan kebaikan dan suasana damai di tengah masyarakat. Nunung Budi, Nusantara Channel News melaporkan dari Samarinda.